Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya lah yang begitu banyak kita dapat berada di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini tahun 1443 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita, segala taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima menjadi amal yang terbaik kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Insyaallah tema yang diamanahkan kepada saya untuk membahasnya pada pertemuan yang berbahagia ini adalah bersyukur atas nikmat, berharap akan pahala. Bersyukur akan nikmat dan berharap akan pahala. Tema ini mengingatkan saya akan salah satu di antara ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, tepatnya di surah Luqman. Di surah Luqman pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 dan ayat-ayat setelahnya, dimana kalau kita memperhatikan bagaimana nasihat wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, yang di dalamnya terdapat perihal syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkara lainnya, kita akan mendapatkan ibrah-ibrah yang banyak, ibrah-ibrah yang bisa menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Saya mengambil rujukan dari salah satu kitab para ulama, yaitu yang berjudul Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim, yaitu faedah-faedah yang terambil dari kisah Luqman Al-Hakim kepada putranya, karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, di mana beliau tidak asing lagi salah seorang ulama di zaman sekarang, putra dari salah seorang ulama yang terkenal, Syekh Abdul Muhsin, dan beliau memiliki banyak sekali karya-karya ilmiah. Salah satunya adalah kitab beliau ini, Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. Kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim di ayat yang ke-12 ya dari surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman, ya, beliau seorang hamba yang soleh yang hidup di masa dahulu, kami anugerahkan kepadanya al-hikmah, ya, nanti akan kita jelaskan penafsiran apa itu hikmah. Anishkur lillah, yaitu agar bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka pada hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya kembalinya manfaat syukurnya untuk hamba tersebut. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, maka fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Kita perhatikan di antara faedah yang bisa kita ambil ya dari ayat yang ke-12 surah Luqman ini. Yang pertama adalah innal hikmata minhatun rabbaniyah wahibatun ilahiyah yu'tihallahu jalla wa ala man sya'a min ibadih. Ya, bahwasanya hikmah
adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, kita perhatikan ada nikmat kenabian, nikmat kerasulan Allah berikan kepada sebagian hambanya. Ada pula di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yaitu al-hikmah yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Luqman Al-Hakim. Wa man arada an yuwaffaq li hadzal amr wa li kulli khair falyatlub dzalika minallah. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan hal yang sama sebagaimana diberikan kepada Luqman Al-Hikmah, kita kepingin mendapatkannya, maka raihlah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebaikan yang lain. Ya, kita menginginkan apapun dari kebaikan dunia maupun akhirat, jangan lupa selain berikhtiar juga bermohon, berdoa kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaira wal fadla biyadillahi azza wa jalla. Ya, karena sesungguhnya kebaikan, seluruh anugerah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha memberikan anugerah. Kita ingat salah satu Asmaul Husna, Dialah Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab yang Maha memberikan karunia-Nya, anugerahnya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Yu'tihi may yasha, Dia berikan anugerah tersebut kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, tentu anugerah Allah yang tiada batasnya, kita memohon kepadanya, dan satu di antaranya adalah al-hikmah. Wala yunalul khairu illa bisidqi ma'allahi wa husnil iqbali alaih. Ya, tidak didapatkan kebaikan apapun itu jamaah sekalian, termasuk al-hikmah, kecuali dengan sikap yang benar, sikap yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baiknya atau bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya, kemudian taufik, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain yang beliau sebutkan, faedah yang kedua, bahwasanya inna nailal hikmah la budda lahu min asbab. Ya, untuk meraih hikmah sebagaimana yang diberikan kepada Luqman Al-Hakim, maka ada sebab-sebab yang perlu diikuti atau dilalui seorang hamba untuk meraih al-hikmah tersebut. Dan kalau kita perhatikan, Luqman Al-Hakim seorang yang digambarkan oleh para ulama, termasuk ya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di antara sifat-sifat yang menonjol pada diri Luqman Al-Hakim, yang pertama adalah kana dza ibadatin wa iqbalin 'ala Allah. Kana dza ibadah, beliau seorang yang ahli ibadah. Ya, Luqman seorang yang ahli ibadah, dalam artian orang yang banyak taqarrub, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqbalin 'ala Allah jalla wa ala wa sidqin, ya, seorang yang menghadapkan dirinya kepada Sang Khaliq, seorang yang jujur benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kana qalil al-kalam, katsirul fikrah wat tadabbur. Beliau orang yang sedikit bicaranya, banyak berfikirnya, banyak tadabburnya. Luqman Al-Hakim disifati orang yang qalil al-kalam, sedikit bicaranya. Ya, ini mengingatkan kita akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Ya, katsirul fikrati wat tadabbur. Ya, beliau banyak berfikir, banyak tadabbur. Ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal fikiran kepada kita. Tentunya ini semua kita gunakan di dalam kebaikan. Salah satunya untuk banyak merenungkan, ya, di antaranya merenungkan tentang kejadian alam semesta, berfikir tentang sesuatu yang mengarahkan kita kepada kebaikan, termasuk akal fikiran kita gunakan untuk tadabbur, ya, mentadabburi ayat suci Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab-kitab para ulama. Yang ketiga di antara sifat beliau dijelaskan, kana yastafidu min majalisil khairi wa yahutsu 'alal istifada minha. Ya, beliau orang yang suka menghadiri majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu, dan beliau memotivasi orang lain untuk hadir padanya. Berbahagialah kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergerak hati kita untuk menghadiri majelis ilmu, karena ini adalah salah satu dari kebiasaan Luqman Al-Hakim.
Kenapa? Karena di majelis ilmu didapatkan banyak hal. Didapatkan diantaranya ilmu yang disampaikan. Ya, baik itu di bidang akidah, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Kita mendapatkan di sana rahmat, sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, kemudian pahala di sisinya. Kemudian teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kemudian ada sesuatu yang bisa menguatkan keimanan kita, amal soleh kita dengan duduknya kita di majelis ilmu. Wa yahutsu 'alal istifada minha, ya, dan memotivasi orang lain, memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk hadir ke majelis ilmu. Ya, jadi setelah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat baik kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk hadir ke majelis ilmu supaya mereka mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang kita dapatkan. Kemudian sifat yang berikutnya dari Luqman Al-Hakim, musyawaratu ahlil ilmi wal istifada minhum. Ya, beliau orang yang suka meminta pendapat, meminta nasihat dari kalangan para ulama. Beliau orang yang suka kembali kepada ahlul ilmi, bermusyawarah dengan mereka dan mengambil istifadah dari para ulama. Ini juga salah satu babul khair, ya, babun min abwabil khair, salah satu pintu dari pintu-pintu kebajikan. Ar-ruju ilal ulama, kembali kepada ulama. Ya, tidak kembali kepada semua orang, tapi kembali kepada para ulama, termasuk hal-hal yang mungkin kita ingin bertanya, maka kembalilah kepada para ulama. Wa syahid anna badal al-'abdi lil asbabin nafi'ah al-muqarribati min Allah tabaraka wa ta'ala yanalu bihi al-khaira wal falah. Syahidnya, kata beliau, bahwasanya badal al-'abdi, ya, seorang hamba yang mengupayakan dirinya terhadap sebab-sebab yang bermanfaat, insya Allah dengannya dia akan dimudahkan mendapatkan kebajikan, dimudahkan mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu adanya ikhtiar. Perlu adanya ikhtiar sungguh-sungguh yang maksimal dari seorang hamba. Ini mengingatkan kita akan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, ada dua yang beliau sampaikan, rahasia kesuksesan hidup seorang hamba. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang membawa kemanfaatan untukmu. Apapun yang membawa manfaat bagi kita, dunia maupun akhirat kita, bersemangatlah. Ya, ada sebagian orang itu yang tahu sesuatu yang membawa kebaikan pada dirinya, tapi dia nggak bersemangat. Dia tahu, tapi dia tidak melakukannya. Ya, di sini sabda beliau, ihris, bersemangatlah. Ya, ketika kita tahu apa yang baik untuk dunia maupun akhirat kita, bersemangatlah untuk itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya untuk tercapainya apa yang kau inginkan tersebut. Jadi ikhtiar, kemudian yang kedua memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani wa azakumullah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian dibawakan juga oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah sebuah hadis yang lain. Ya, mungkin kita pernah mendengar hadis ini. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum wa man yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa, saya ulangi, hanya saja ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Kita kepingin memahami sebuah ilmu, apapun bidang ilmu tersebut, maka caranya yang pertama adalah dengan ta'allum, dengan mempelajarinya. Kita perhatikan para sahabat, para ulama, bagaimana mereka dahulu di dalam mempelajari ilmu. Sampai ada diriwayatkan salah seorang sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya. Hanya ingin mendapatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal ilmu bita'allum, ya, hanya saja ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bitahallum, ya, dan sikap santun, atau kalau kita ingin punya rasa santun, bitahallum, dengan membiasakan diri kita bersikap santun. Wa man yataharral khaira yu'tahu, ya, orang yang kepingin mendapatkan kebajikan, ya, siapa yang ingin mendapatkan kebajikan, yu'tahu, dia akan diberikan tentang kebaikan tadi. Siapa yang mencari kebaikan, yu'tahu, insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man yatawaqqa asyarra yuqah, barang siapa yang
berhati-hati, menjauhi sesuatu yang buruk, yuqah, dia akan diberikan penjagaan darinya. Siapa yang mencari kebaikan akan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang berhati-hati, khawatir dari keburukan, dia juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir dari perbuatan kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, kita berhati-hati menjauhinya. Insya Allah Allah berikan kemudahan kita menjauhinya. Kita menginginkan kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat, insya Allah Allah berikan kemudahan kita untuk mendapatkan hal tersebut. Yakni mengingatkan kita akan firman Allah Azza wa Jal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami, maka kami akan mudahkan mereka untuk mendapatkannya. Fala budda min badlis sabab alladzi tunalu bihil hikmah. Ya, maka hendaknya seseorang yang menginginkan hikmah sebagaimana diberikan kepada Luqman Al-Hakim, maka hendaknya dia melakukan sebab-sebabnya. Yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita ambil ini dari lafadz di pertengahan ayat, yaitu anishkur lillah, agar bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah. Apa faedah yang bisa kita petik? Kata beliau, ahamiyatu syukri ni'amillah wa 'azimi atharihi fi baqa'in ni'mah. Ya, urgensi syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pentingnya bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kalau kita perhatikan jamaah sekalian, nikmat-nikmat yang Allah berikan tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ya, jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Coba kita perhatikan, ada nikmat kehidupan. Ya, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berpuasa Ramadan di tahun ini. Di saat mungkin sebagian orang ya telah diwafatkan, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Sehingga dengan hidup itu kita bisa ibadah, kita bisa beraktivitas, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan meraih mardhatillah. Diberikan kepada kita as-sihah, ya, kesehatan. Ya, yang mana kesehatan ini adalah tajun fi ru'usil as-sihah. Ya, ibaratnya sebuah mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat, yang tidak dilihat kecuali orang-orang yang sedang sakit. Saya ulangi, kesehatan ibaratnya sebuah mahkota yang dipakai orang yang sehat, namun dia enggak merasakan. Yang melihatnya orang-orang yang sedang sakit. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang diuji dengan sakit. Kemudian nikmat yang lain jamaah sekalian, nikmat al-aman, ya, nikmat rasa aman. Ya, kita bisa menghadiri majelis ilmu, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja dan melakukan aktivitas kita dalam keadaan rasa aman. Ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Kemudian nikmat panca indera, ya, diberikan kepada kita al-basar, ya, penglihatan, ya, as-sama, pendengaran. Diberikan kepada kita anggota panca indera yang lainnya. Ini semua juga anugerah ilahiyah yang nanti akan ditanya di akhirat. Ya, di antaranya innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan yang kita miliki jemaah sekalian ini pada hakikatnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak di padang mahsyar kita akan ditanya. Ya, selain umur, masa muda, harta, juga apa? Badan. Ya, badan untuk apa dia rusakkan? Untuk apa dia gunakan badannya? Kalau badannya dia letihkan untuk ibadah, untuk berjihad fi sabilillah, untuk sesuatu yang sifatnya kebaikan, maka insya Allah hamba tersebut dimudahkan menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau badannya dia rusakkan, ya, dengan minum-minuman keras, ya, dengan merokok misalnya, dengan sesuatu yang membahayakan dirinya, maka pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Rabbul Alamin. Tentang badan untuk apa dia gunakan. Ya, jadi pentingnya bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan yang indah. Di sini disebutkan an-nikmatu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Coba kita hafalkan, wan nikmatu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. An-nikmah, nikmat itu apabila disyukuri maka dia akan bertahan. Nikmat apapun kalau kita syukur kepada Allah akan bertahan. Maksudnya insya Allah akan langgeng pada hamba tersebut. Tapi kalau dikufuri, ya, dia punya nikmat tapi dia lalai,
dia nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, farrat, maka nikmat itu akan berlalu darinya. Nikmat itu akan menyingkir daripadanya. Kita perhatikan Qarun, bagaimana Allah berikan harta yang begitu banyak, tapi ketika ditanya dari mana dia mendapatkan harta ini, maka dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Hanya saja aku mendapatkan harta ini dari ilmu yang ada padaku, dari kecerdasan yang ada pada diriku. Sampai Allah murka dan Allah binasakan Qarun beserta hartanya. Jadi saya ulangi, nikmat kalau disyukuri qarrat akan bertahan, wa idza kufirat farrat. Kalau diingkari dia akan lari dari hamba tersebut. Karena itu kata beliau, para sebagian ulama menjelaskan syukur itu disebut dengan hafid dan juga jalib. Disebut hafid artinya pemelihara. Maksudnya memelihara nikmat yang ada pada hamba tersebut. Yang kedua jalib artinya bisa mendatangkan nikmat yang lain. Kalau dia mau bersyukur, selain nikmat itu terpelihara, insya Allah juga ada nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Hafid dan juga apa? Jalib. Sebagian ulama menjelaskan syukur disebut hafid, pemelihara nikmat. Yang kedua jalib, mendatangkan nikmat-nikmat yang lain yang hamba itu belum mendapatkannya. Ya, ini mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian bersyukur la azidannakum, benar-benar aku akan menambah nikmat bagi kalian. Ya, dia bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, ya, sebelum masuk kepada yang keempat, di akhir penjelasannya Syekh Abdul Razak mengatakan wa fi hadza dalalatun annal 'abda idza wufiqa lil ilmi wal 'amali wal khair fa alaihi an yakuna daiman wa abadan syakiran lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba diberikan taufik, ya, untuk ilmu, dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk memahami agama, dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu tadi sehingga ilmunya bermanfaat, dimudahkan untuk ilmu, dimudahkan untuk amal, maka hendaknya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bertambah ilmunya, dimudahkan untuk bertambah amal solehnya. Ini nasihat yang sangat berharga. Yang keempat, inna syukra an-ni'mah yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ya, bahwasanya syukur nikmat itu dengan tiga keadaan, tiga hal yang mencakup dalam kata syukur. Yang pertama bil qalbi, dengan hati. Syukur dengan hati. Artinya apa? Artinya al-i'tiraf, mengakui, meyakini, mengimani bahwasanya nikmat yang kita dapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi harta misalnya, sedikit maupun banyak, maka yakinlah, sadarilah harta tersebut kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi kesehatan, sadarlah bahwasanya kesehatan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain. Kemudian bil lisan, ya, kita mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kalau seseorang hamba itu makan kemudian dia mengucap alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang lain yang kita dimudahkan, jangan lupa untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur misalnya, ya, kita dianjurkan mengucapkan doa yang isinya tahmid, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Ya, ucapan yang pertama dari orang yang bangun tidur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena apa? Karena tidur adalah saudara kematian. Dengan bangun dari tidur jamaah sekalian, maka kita ditambah umur kita, dipanjangkan umur kita di hari itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jawarih, ya, dengan anggota badan. Artinya seorang hamba yakunu isti'malan lin ni'mah fi ta'atillah jalla wa ala. Dia menggunakan dengan anggota badannya nikmat yang dia dapatkan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, anggota badan, diberikan nikmat-nikmat apapun, dia gunakan itu semua dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita akan ayat dalam surah Saba, ya, ayat yang ke-13. Allah menegaskan, i'malu ala Dawuda syukra. Ya, beramallah wahai keluarga Dawud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'mal al-'abdu as-solihat wa yahris 'ala ta'at. Ya, jadi ketika dia dapat nikmat, dia gunakan untuk beramal soleh. Dia gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian nikmat yang Allah berikan kepadanya akan menjadi barokah. Nah, yang kelima, faedah yang kelima jamaah sekalian, bahwasanya innallaha jalla wa ala la yanfa'uhu syukrus syakirin wala yadurruhu kufrul kafirin. Ya, bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala jalla wa ala, tidak bermanfaat bagi Allah syukurnya orang-orang yang syukur, tidak merugikan Allah kufurnya orang-orang yang kufur. Ini terambil dari ayat, ya, masih ayat yang ke-12, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Wala yadurruhu kufrul kafirin, dan Allah tidak merugikannya kufurnya orang-orang yang ingkar. Ya. Sebagaimana la tanfa'uhu ta'atu man ata, ya, sebagaimana juga tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan orang yang taat. Kemaksiatan orang yang bermaksiat tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kerajaannya. Ya, jadi kita semua puasa, baca Al-Quran, sholat dan sebagainya, pada akhirnya kembalinya kemanfaatannya untuk diri kita sendiri. Tidak menambah kerajaan Allah, tidak memberikan keuntungan bagi Allah. Pun sebaliknya, seandainya orang itu kufur, waliyadzubillah, berbuat dosa dan sebagainya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis qudsi di sini yang disebutkan oleh Syekh, yaitu hadis qudsi yang berbunyi, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai sekalian hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian, orang yang paling akhir, manusianya, jinnya, semuanya menjadi hati yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Artinya seandainya seluruh manusia dan jin semuanya bertakwa, semuanya beriman, semua tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Saya ulangi, ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya, sebaliknya seandainya orang yang pertama, yang terakhir, manusianya, jinnya, semuanya menjadi hati yang fajir, hati yang durhaka, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala syai'an, sedikit pun. Ini mengingatkan kita akan bunyi firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, yaitu barang siapa yang bersyukur, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Artinya kemanfaatan syukur itu untuk kita sendiri sebagai hamba Allah. Allah tidak bermanfaat baginya syukur kita, tapi kitalah yang mendapat manfaat dari syukur tersebut. Ya, jadi ayatnya atau penggalan ayatnya, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Ya, ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, ya, surah Al-Isra ayat yang ke-15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sebetulnya petunjuk itu untuk dirinya. Orang masuk Islam, orang berada di atas hidayah, di atas sunnah, maka sebetulnya kemanfaatannya kembali untuk dirinya. Dan sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang tersesat, maka sebetulnya kesesatan itu kembali kepada dirinya. Karena itu sering para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang bermaksiat itu pada hakikatnya dia zalim kepada dirinya sendiri. Orang berbuat dosa itu enggak merugikan Allah, dia merugikan dirinya sendiri. Dia mendatangkan murkanya Allah, dia menyia-nyiakan pahala, dia melakukan satu hal yang menyebabkan terjadinya azab Allah, baik secara cepat maupun kelak di akhirat nanti, merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang taat,
Orang yang ibadah pada hakikatnya dia mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Dan juga dalam surah Fatir ayat yang ke-15 sampai 16 Allah menegaskan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian sebetulnya fakir kepada Allah. Kalianlah yang fuqara, kalianlah yang membutuhkan kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Yang keenam, faedah yang berikutnya yang keenam, inna syukra al-'abdi li ni'matillahi 'aidun atharuhu wa naf'uhu 'ala al-'abdi nafsihi. Fal 'abdu idza syakara kana syukruhu 'aidan 'alaihi fid dunya wal akhirah. Fa fid dunya thabatan lin ni'mah wa dawaman laha. Ya, ini masih berkaitan dengan faedah sebelumnya, tapi beliau sendirikan di sini, yaitu bahwasanya syukurnya seorang hamba kepada Allah, manfaatnya kembalinya untuk dirinya. Di dunianya dia mendapatkan thabatan, keteguhan di atas nikmat tadi. Apapun nikmat itu insya Allah melanggengkan. Dalam artian Allah akan jaga nikmat tersebut atas diri hamba tadi. Kemudian diberikan nikmat yang lain, ya jalban lin ni'amil ukhra, diberikan juga nikmat yang lain. Di akhiratnya hamba itu mendapat apa? Ajran wa mathubah, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih manfaat apa lagi? Di dunianya dia manfaat, di akhiratnya dia juga dapat manfaat di sisi Allah dengan rasa syukurnya. Fal 'abdu idza syakara 'ada syukruhu 'alaihi wa intafa'a huwa bihi. Ya, jadi kalau seorang hamba bersyukur, maka syukurnya kembali kepada dirinya, demikian pula kemanfaatannya. Faedah yang berikutnya yang ketujuh, ini mengambil dari akhir, ya, dari ayat yang ke-12, bahwasanya fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kata beliau, al imanu bi kamali ghinallahil mutlaq min kulli wajh. Ya, faedahnya adalah keimanan di dalam hati kita akan kesempurnaan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala yang mutlak sifatnya dari segala sisi. Di antara Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani. Al-Ghani yang artinya yang maha kaya, yang memiliki segala-galanya. Coba kita perhatikan alam semesta di hadapan kita sama sekalian, langit yang begitu luas, ya, bumi yang begitu luas, lautan yang begitu luas, ya, gunung-gunung yang begitu kokoh, ya, dan seluruh makhluk yang ada semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan manusia, ya, jumlahnya di zaman sekarang yang begitu banyak, kita anggap 6 miliar lebih. Ya, ikan-ikan yang ada di lautan, siapa yang memberikan rizki kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kaya dari segala sisinya, dan hamba dalam keadaan fakir, dalam keadaan butuh kepada Allah dalam segala sisinya. Nu'minu bi anna Allaha ghaniyyun wal ghani ismun min asma'illahil husna. Ya, jadi keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani yang maha kaya, yang merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengimani sama sekalian, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, maupun di dalam asma dan sifat. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan alam semesta, yang maha mengatur segala-galanya, yang maha memberikan rizki kepada hamba-hambanya, dan kita mengkhususkan ibadah kita kepadanya, bukan kepada selain Allah, dan kita mengimani Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia, satu di antaranya Al-Ghani yang maha kaya. Wa mutadamminun liwasfihi subhanahu wa ta'ala bil ghina. Ya, jadi nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna Al-Ghina mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala bil ghina, Allah yang memiliki kekayaan, Allah yang maha kaya. Wa huwa ghaniyun wa huwa jalla wa ala ghaniyun an ibadih, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, dia tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluknya. Ini bedanya dengan kita sebagai makhluk. Ya, mungkin ada orang yang merasa dirinya kaya, tapi dia tetap butuh kepada yang lain. Kekayaannya hanya sifatnya fana. Dia juga butuh kepada orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluknya. Bahkan dialah yang menciptakan makhluknya, dialah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Wa ibaduhu wa jami'u makhluqatihi fuqara'u ilaihi min kulli wajhin. Sebaliknya hamba-hamba Allah
Dan seluruh makhluk yang ada semuanya fuqara, semuanya dalam keadaan fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diri kita perhatikan, ya. Kita yang memiliki banyak kekurangan, ya, seandainya kita tidak bernafas misalnya, kita tidak makan, tidak minum, apa yang terjadi jamaah sekalian? Tentu kita tidak bisa hidup. Allah berikan segala-galanya kepada kita supaya kita bisa hidup di dunia. Kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala adalah Allahus Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Karena itu apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan, jangan lupa menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadanya karena dialah yang Maha Al-Ghani, yang Maha Kaya. Dialah Al-Fattah, yang Maha membuka urusan. Dialah Al-Wahhab, yang Maha memberikan anugerah. Dialah yang Maha mengabulkan doa. Maka mohonlah apapun yang kita inginkan dalam kebaikan, urusan dunia maupun ke akhirat, karena di tangannya lah, pada sisinya lah segala urusan-urusan, dan Dia memudahkan kepada hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, wa nahnu nu'minu bi anna rabbana subhanahu wa ta'ala al-ghani mustawin ala arsyih. Ya, di samping kita mengimani Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang Maha Kaya, kita juga mengimani Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqi. Allah jauh dari makhluknya. Zatnya jauh dari makhluknya, tapi ilmunya dekat bersama kita. Ilmunya maha luas, ilmunya meliputi segala sesuatu, tetapi Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Karena itu ketika sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi, dan dengan memujinya. Ya, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan beberapa ayat, di antaranya dalam surah Thaha, ya, ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Ya, arsy itu makhluk Allah yang paling luas, disebut saqful makhluqat. Ya, saqful makhluqat, atapnya seluruh makhluk, itulah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak bisa kita nalarkan secara akal fikiran. Dalam permasalahan gaib kita hanya mencukupkan dengan Quran dan Sunnah, dan kita mengimaninya sebagaimana adanya, tanpa kita mentakwilnya, tanpa kita mentahrifnya, tanpa kita menolaknya, dan tanpa kita menyerupakannya. Kemudian di ayat yang lain suratul A'raf 54, tsummastawa 'alal 'arsy. Tsummastawa 'alal 'arsy. Ini juga ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mustawin 'ala 'arsyih ba'inun min khalqih. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, Allah jauh dari makhluknya, namun ilmunya meliputi segala sesuatu. Dia maha mendengar apapun yang kita ucapkan. Ya, Dia maha melihat apapun yang kita perbuat. Wa numinu fil waqti nafsih annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'arsy. Ya, apa hubungannya dengan al-ghani di sini? Allah yang beristiwa di atas arsy-Nya, Allah maha kaya dari arsy-Nya. Allah tidak membutuhkan arsy-Nya. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'arsy. Allah maha kaya dari arsy-Nya dan apapun makhluk yang ada di bawahnya. Wa annal makhluqat kullaha al-'arsya wa man dunah faqiratun ilallahi ta'ala. Dan sebaliknya arsy-Nya Allah dan segala makhluk yang ada di bawahnya semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tetapi Allah tidak membutuhkan kepada arsy tersebut. Namun dengan hikmahnya Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Dia berada di atas arsy-Nya. Dalam surah Fatir ayat yang ke-41 Allah menegaskan, yang menunjukkan maha kuasanya, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sesungguhnya Allah lah yang menahan seluruh langit-langit dan bumi antazula, agar tidak sirna. Coba kita lihat ke atas, langit yang ada di atas kita jamaah sekalian yang begitu luas, ya tidak ada tiangnya. Kenapa tidak roboh? Allah lah yang menahannya. Kemanapun kita pergi, di atas kita ada langit. Langit itu enggak ada tiangnya. Allah lah yang menahannya. Di sini Allah menjelaskan sesungguhnya Allah lah yang menahan langit-langit dan bumi agar tidak sirna. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di.
Seandainya keduanya sirna, tidak ada yang bisa menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang begitu besar, begitu luas, ya, bagaimana bumi ini tidak bergoncang? Bagaimana bumi ini kokoh, stabil? Allah lah yang menahannya sehingga kita bisa hidup di alam dunia. Ya, kalau kita perhatikan, ya, alam semesta yang begitu luas, bumi salah satunya. Mengapa bumi ini tidak bergoncang? Allah lah yang menahannya. Allah jadikan dengan hikmahnya, Allah jadikan gunung-gunung di atas bumi tersebut sebagai pasaknya sehingga bumi bisa layak untuk hidupnya manusia. Ini kalau kita renung-renungkan jemaah sekalian, menyampaikan kita kepada keyakinan bahwasanya di balik alam semesta ini ada Sang Maha Pencipta yang maha menghendaki, yang maha mengatur segala urusan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan di antara faedahnya jemaah sekalian, itsbatu kamali hamdihi subhanahu wa anna lahul mahamid kullaha. Ya, kalau tadi Al-Ghani, sekarang Hamid. Ya, di akhir ayat yang ke-12 Allah Maha terpuji. Berarti kita menetapkan kesempurnaan maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Maha puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala seluruhnya atas segala nikmat-nikmat yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya. Menetapkan puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang Dia berikan kepada hamba-hambanya. Kata beliau, Al-Hamidu ismun min asma'illahil husna wa dalun ala thubutil hamdi lillahi subhanah. Ya, jadi Al-Hamid salah satu asma'ul husna. Ya, kalau ada orang namanya Abdul Hamid, ya berarti hambanya yang maha terpuji. Abdul Ghani, hambanya yang maha kaya. Al-Hamid salah satu di antara asma'ul husna. Ya. Dalun ala thubutil hamdilillah, yang menunjukkan penetapan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Fatihah kita ucapkan 17 kali paling tidak setiap harinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa anna lahul hamdul mutlaq al-kamil ala kulli halin wa fi kulli hin. Dan bahwasanya Allah lah baginya puji-pujian ala kulli hal, dalam segala keadaan, wa fi kulli hin, dalam setiap saat. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-70 Allah menjelaskan lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Allah Subhanahu wa taala puji-pujian fil ula wal akhirah. Lahul hamdu awalan wa akhiran, maksudnya bagi Allah pujian di awalnya maupun di akhirnya. Dan bagi Allah tabaraka wa taala syukur zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Falhamdu kulluhu lillah wan ni'mah kulluha minallah. Maka segala puji bagi Allah dan segala nikmat miliknya. Segala nikmat adalah anugerah darinya. Wa ma bil ibadi min nikmatin fahiya minallahi huwa muliha. Ya, tidak ada satu nikmat pun kecuali Allah lah yang memberikannya, menganugerahkannya kepada kita. Karena itulah kata beliau, orang-orang yang bertalbiyah, ya, dalam talbiyahnya di dalam haji mereka mengucapkan innal hamdalillah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Ya, lengkapnya labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, kusambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya puji-pujian, wan ni'mata, kenikmatan, laka, milikmu ya Allah, wal mulk, demikian pula kerajaan milikmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Kalimat talbiyah kalimat yang agung, yang mana Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kurang lebih ada 21 faedah, ya, dari kalimat talbiyah. Salah satu di antaranya penetapan puji-pujian, nikmat dan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan di antara faedah yang bisa kita ambil, makanatul hikmah wa 'azimu naf'iha, ya, kedudukan hikmah dan besarnya manfaatnya. Kedudukan hikmah yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim dan besarnya kemanfaatannya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah al-hikmah. Ditafsirkan tentang makna hikmah itu apa? Ada yang mengatakan bahwasanya hikmah itu ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan amal soleh.
Ya, tidak semua ilmu bermanfaat. Kalau ilmu tersebut diamalkan, berarti menjadi ilmu yang nafi'an, bermanfaat. Ilmu nafi' yang diiringi dengan amal soleh. Ada yang menafsirkan hikmah adalah wad'ul umuri fi maudhi'iha, meletakkan perkara-perkara pada tempatnya. Meletakkan perkara-perkara pada tempatnya. Ya, bijaksana. Yang ketiga, ada yang menafsirkan hiyal basirah wal faham was sadad wa husnir ra'i. Ya, hikmah ada yang menafsirkan basirah, pemahaman, was sadad, kelurusan, wa husnir ra'i, ya, pikiran yang baik. Ya, mungkin dengan bahasa lain hikmah itu orang tersebut diberikan apa? Pemahaman, diberikan ketajaman, diberikan kelurusan di dalam berpikir. Dan ini makna hikmah menurut sebagian pendapat. Waqila ghaira dzalik, dan ada pula tafsiran dari hikmah yang lainnya dari para ulama. Beliau mencukupkan dengan 3 penafsiran tersebut. Asyahid anna al-hikmata laha makanatun 'azimatun wa yanbaghi 'ala kulli 'abdin an yajidda wajtahid. Ya, kalau kita tahu hikmah itu besar, tinggi keadaannya, maka sudah selayaknya seorang hamba bersungguh-sungguh untuk bisa meraih hikmah, karena Allah akan memberikannya, menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sampai jam berapa ya, ikhwan, tausiahnya? Biasanya kurang 10 menit dari baik, saya lanjutkan. Faedah yang ke-10. Faedah yang ke-10 dari kisah Luqman Al-Hakim, nasihatnya kepada Luqman, kepada putranya, ahamiyatu uslubil wa'di fit tarbiyah wa ta'lim. Ya, ini mengambil dari ayat yang 13. Kalau tadi yang 12, sekarang 13 kita bacakan dulu 13. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, ketika Luqman memberikan mau'idhah, nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, janganlah engkau menyekutukan Allah. Maka barang siapa, inna syirka la zulmun azim, saya ulangi, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ahamiyatu uslubil wa'di fit tarbiyah wa ta'lim. Ya, pentingnya uslub nasihat, uslub mau'idhah di dalam pendidikan maupun pengajaran. Pentingnya uslub mau'idhah atau nasihat di dalam pendidikan dan pengajaran. Artinya di dalam pengajaran, misalnya kepada anak kita, kepada murid kita jemaah sekalian, perlu adanya uslub mau'idhah. Di samping kita mengamalkan agar dia melihat perbuatan kita, perlu juga adanya mau'idhah, perlu nasihat kepadanya. Wa uslubil wa'di lahu atharun balighun fi tarbiyatin nas wa ta'limin nas'i. Ya, jadi uslub mau'idhah ini perannya sangat besar dalam mendidik manusia, mengarahkan mereka dan mengajarkan kepada generasi muda. Wal wa'du kama qala al ulama, ya, dan mau'idhah pengertiannya kata para ulama yaitu ilmu yang disampaikan kepada manusia, sesuatu yang menjadi petunjuk, ya, untuk melakukannya, diiringi dengan targhib dan tarhib. Saya ulangi, al-wa'du atau mau'idhah adalah ilmu yang disampaikan yang diiringi dengan targhib dan tarhib. Ilmu yang disampaikan yang diiringi dengan targhib pakai ghain, itu artinya yang diiringi dengan motivasi, diiringi dengan sesuatu yang bisa membuat orang yang dinasihati tergerak melakukannya, atau diiringi dengan tarhib pakai hak. Tarhib, sesuatu yang membuat orang lari daripadanya. Misalnya kita menyampaikan kepada anak kita supaya dia rajin untuk sholat misalnya. Selain kita memberikan mau'idhah, memberikan perintah kepadanya, nasihat untuk sholat, sangat baik kalau kita sertakan targhib, sesuatu yang bisa mendorongnya untuk sholat. Misalnya kita jelaskan, wahai anakku, bahwasanya sholat adalah amal pertama yang akan dihisab kelak di akhirat. Dengan sholat kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sholat kita akan mendapat pahala yang besar. Ini artinya di samping kita memerintahkan, memberi nasihat, juga menyampaikan kepadanya
unsur targhib atau motivasi untuk melakukan perbuatan yang kita nasihatkan. Sebaliknya ada tarhib, ya tarhib itu ancaman. Ya, ketika kita melarang anak kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kesyirikan misalnya, perbuatan kebid'ahan misalnya, perbuatan kemaksiatan misalnya, dan apapun yang dilarang oleh Allah, sertakan juga sesuatu yang membuat dia lari daripadanya. Misalnya ketika kita sampaikan larangan dari meminum minuman keras misalnya, maka sampaikan bahwasanya orang yang meminum minuman keras maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminum minuman keras akan terjerumus ke dalam salah satu di antara dosa-dosa besar, akan merusak kehidupannya, merusak akal fikirannya. Sampaikan firman Allah dalam hal ini ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikiaskan dengan yang lain. Ya, jadi adanya perintah atau motivasi kepada satu hal, sampaikan targhib, dan sebaliknya ketika menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan di dalamnya tarhib atau sesuatu yang membuat dia lari dan khawatir serta takut untuk melakukannya. Wa targhibu yakunu bi dzikril fawaid wath thimar wal athar allati yanaluha al-'abdu idza fa'ala hadzal amr. Ya, jadi targhib pakai ghain yaitu dengan menyebutkan faedah-faedah, buah-buah yang didapatkan oleh hamba tersebut kalau melakukannya. Sebaliknya tarhib pakai ha, yaitu dengan menyebutkan al-akhtar, bahaya-bahaya, wal adrar, kemudaratan-kemudaratan yang akan didapatkan kalau dia terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang tadi. Ya, ini istilahnya targhib dan juga tarhib, dan ini dilakukan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya dalam memberikan nasihat. Yang ke-11 di antara faedahnya yaitu dalam perkataan Luqman Al-Hakim, ya bunayya, wahai ananda, wahai ananda, ahamiyatu husni tawaddud wa 'azimi atharihi 'alal mutalaqqi wal muta'allim. Ya, orang yang ngasih nasihat hendaknya dia menunjukkan kasih sayangnya kepada yang diberikan nasihat. Tidak semata-mata perintah atau larangan, tapi hendaknya dia menunjukkan kalau dia cinta, kalau dia sayang kepada orang yang diberi nasihat, supaya yang diberi nasihat itu merasa, oh ternyata saya diberikan nasihat, diperintah, dilarang dalam satu hal semata-mata karena dia cinta kepada saya, karena dia sayang kepada saya diberi nasihat ini. Ini salah satu manfaatnya, memudahkan orang yang diberi nasihat untuk mengikuti nasihat tersebut. Ini dilakukan oleh Luqman Al-Hakim dalam perkataan beliau, ya bunayya, wahai ananda. Luqman tidak mengatakan langsung, janganlah engkau berbuat syirik, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar, tapi diawali dengan kalimat pembuka, ya bunayya, wahai ananda. Ini mengingatkan kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi ayahnya, ya abati, wahai ayahandaku, ya abati, wahai ayahandaku. Padahal beliau seorang yang berbuat kesyirikan, membuat patung, tapi tidak menghalangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada ayahandanya, ya abati, wahai ayahandaku. Demikian pula ini dalam kehidupan kita bisa kita praktekkan jamaah sekalian, menyampaikan satu kalimat yang menunjukkan cintanya kita, kasih sayang kita dalam lingkup keluarga, misalnya kepada istri atau kepada anak kita. Supaya yang diberikan nasihat itu masuk nasihat tadi, sampaikan kalimat pembuka tersebut. Ya, di antara contoh lainnya itu bagaimana Nabi SAW ketika bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika mau beri nasihat, beliau awali dengan, ya Mu'ad, inni la uhibbuka, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Faqala lahu Mu'ad, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka. Maka kata Mu'ad, ya Rasul, ayahku dan ibuku menjadi tembusanmu, aku juga mencintai anda ya Rasul. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan fi duburi kulli shalah, di akhir tiap-tiap salat, untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Sini ibrah yang bisa kita ambil, Nabi SAW mengucapkan, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Dalam Al-Quran misalnya ada seruan-seruan, ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu. Ini merupakan seruan yang sangat luar biasa. Allah SWT menyapa hamba-hambanya yang beriman
Ya, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, baik itu perintah maupun larangan setelahnya. Allah seru mereka, Allah sapa mereka terlebih dahulu. Fabada'a bitawaddud wat talatuf hatta yuqbil 'alal faidah. Ya, di antara manfaatnya ketika disampaikan seruan tersebut yang menunjukkan kasih sayang kita kepada yang diberi nasihat, maka ini memudahkan yang diberi nasihat untuk mendengarkan dengan baik, untuk menyiapkan dirinya menerima nasihat tersebut. Dengan kata lain, ini merupakan apa? Pembuka bagi orang yang diberi nasihat untuk menerima nasihat kita. Ini mengingatkan kita bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya, mengatakan di dalam salah satu kitab beliau, I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaih, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, ilmu, beramal, kemudian berdakwah, yang keempat bersabar. Nah, di awalnya beliau awali dengan apa? I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Nah, belum kita sampai kepada perkataan beliau, kita sudah didoakan oleh beliau agar kita mendapat rahmat. Kalimat-kalimat seperti ini dan semisalnya membuka orang yang diberi nasihat untuk menerima apa yang kita sampaikan. Wa tanfatihu asarirul qalbi, bisa membuka sirnya hati, bisa membuka hati orang yang mendengar. Wa yatahayya litahsil, dan dia akan menyiapkan dirinya untuk menerima nasihat tersebut. Ya, ini diantara metode yang luar biasa, ya. Termasuk kalau kita perhatikan metode Nabi SAW dalam beri nasihat itu diantaranya menghadap kepada orang yang diberikan nasihat. Ya, mengarahkan pandangan beliau, wajah beliau, pandangan beliau kepada orang yang diberi nasihat, dan ini salah satu metode yang sangat luar biasa. Ya, jadi ilmu itu memang perlu ada kesungguhan jamaah sekalian, yang menyampaikan, ya, bersungguh-sungguh dalam menyampaikan, yang mendengar juga bersungguh-sungguh dalam mendengar. Ya, ini termasuk yang kita dapat, ya, dari bagaimana dialog Nabi SAW dengan para sahabat dan bagaimana beliau memberikan nasihat kepada para sahabat beliau. Yang ke-12 di antara faedahnya mura'atul aulawiyat fi da'wati ila Allah. Ya, ini terambil dari lafaz dalam ayat ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Artinya apa? Mura'atul aulawiyat fi da'wati ila Allah, hendaknya mendahulukan perkara-perkara yang lebih penting di dalam berdakwah. Hendaknya mendahulukan perkara-perkara yang lebih penting di dalam berdakwah. Dalam hal ini dalam lingkup keluarga, misalnya menyampaikan kepada istri dan anak. Di antaranya Luqmanul Hakim dalam nasihat tersebut pertama kali yang beliau sampaikan larangan dari perbuatan kesyirikan. Karena tauhid adalah pondasi, landasan hidup seorang hamba. Sebaliknya kesyirikan adalah sesuatu yang bisa menghancurkan segala-galanya, bisa merusak amalnya, bisa merusak kehidupannya. Karena itu Luqman mengawali nasihat-nasihatnya dengan larangan berbuat kesyirikan. Wa hadza yanbaghi an yatanabba lahul aba wal murabbuna wad du'at ila Allah jalla wa ala. Ini selayaknya menjadi perhatian bagi para orang tua, kata beliau, wal murabbun, para pendidik, wad du'at, para dai di jalan Allah, ketika menyeru manusia kepada kebajikan, yubda bil aham fal aham, diawali dengan yang lebih penting, kemudian fal muhim, yang penting, kemudian baru yang setelahnya. Artinya yang lebih penting, yang paling penting akidah, kemudian tauhid, ini jangan sampai ditinggalkan, karena inilah dakwahnya para nabi, para rasul. Kita ingat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam periode Mekah, beliau 13 tahun lamanya hanya menyeru kepada kaumnya la ilaha illallah, mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu turun syariat-syariat Allah yang lainnya. Ini menunjukkan pondasi jauh lebih penting daripada bangunan. Orang bangun rumah misalnya, landasannya terlebih dahulu, pondasinya terlebih dahulu, sebelum tiangnya, sebelum yang lain. Demikian pula akidah, ini masalah yang sangat prinsip, didahulukan dalam menyampaikan nasihat. Ini mengingatkan juga akan sabda Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ya, ketika beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Apa sabda beliau, pesan beliau? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Artinya medan yang kau
nanti datangi, medan dakwah yang kau datangi, mereka adalah ahlul kitab. Ya, ahlul kitab, ya, orang yang mungkin akan mendebatmu. Falyakun awwala ma tad'uhum, maka hendaknya pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah ila an yuwahhidullaha ta'ala, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau, baru perkara yang lainnya disampaikan. Perkara pertama agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Faedah yang ke-13, kita lanjutkan sedikit. Yang ke-13, inna syirka a'zamudz dzunubi wa akhtaruha, bahwasanya perbuatan kesyirikan adalah dosa yang paling besar, paling berbahaya, dan sesuatu larangan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang akan hamba-hambanya. Wa hadza mustafadun min bad'i Luqman al-Hakim bihi muhadziran min akhtadil umur. Inilah yang diwanti-wanti oleh Luqman agar anaknya, putranya tidak terjatuh kepada perkara yang paling membahayakan, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 di antara faedahnya, ahammiyatu tansyiatil abna minas sighar ala tauhid wal ikhlas, ya, menanamkan semenjak usia dini kepada anak-anak kita untuk di atas tauhid, di atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Bahkan sangat baik kita ajarkan kepada anak-anak kita kalimat la ilaha illallah. Meskipun dia belum faham maksudnya, tapi sering-sering ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sering ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab was Sunnah yang direkomendasi oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan. Di situ ada penjelasan untuk mengajari anak kita dari usia masih dini, jamaah sekalian, awal-awal mereka ada di alam dunia ini, ya, usia 1, 2, 3, 4, sering-sering mengucap kalimat tersebut. Ini insya Allah akan membekas dalam diri anak tadi. Ketika mereka mulai faham, ajarkan maknanya. La ilaha illallah maknanya apa? 2 kalimat syahadat maknanya apa? Dan ini akan membentuk, ya, akidah, membentuk hati anak kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian ya jamaah sekalian. Sepertinya waktu sudah semakin mendekat ke arah buka puasa. Mudah-mudahan beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala sampai faedah yang ke-14, ya, dari 50 faedah yang ada di dalam kitab ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, dan juga orang yang banyak mengharap pahala ketika kita melakukan amal-amal soleh. Karena orang yang beramal soleh dia antara al-khauf dan juga ar-raja. Ya, orang yang beramal soleh hendaknya dia khawatir amal solehnya tidak terkabul, dan yang kedua hendaknya dia berharap amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat kita mengucapkan, setelah sholat fardu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita khawatir sholat kita tidak sempurna. Demikian pula orang yang berpuasa, saat dia berbuka, di samping dia melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, dalam hatinya juga ada rasa khauf, rasa takut, khawatir puasanya tidak sempurna, puasanya mungkin ada kekurangannya, dan ar-raja, rasa harap puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan semoga kita dibangkitkan oleh Allah kelak dalam keadaan beriman, dalam keadaan orang yang banyak beramal soleh di dunianya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.